Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Bocah korban penelantaran dan penganiayaan menjalani visum et repertum di RSUD Wangaya Denpasar. Polisi menangkap seorang tersangka pencuri barang milik penunggu pasien di rumah sakit. Uniknya jasa kremasi dan pemakaman bagi aneka jenis hewan peliharaan. Bocah korban penelantaran dan penganiayaan menjalani visum et repertum di RSUD Wangaya Denpasar hari Senin lalu. Bocah NA ditemani ayahnya Nyoman Gede Warga juga menjalani rawat jalan usai operasi tulang paha kanan. Visum dilakukan oleh ahli kebidanan untuk mengetahui kondisi badan bagian dalam korban. Hasil visum diharapkan bisa menjelaskan dugaan pencabulan terhadap korban. Sebenarnya setiap yang datang harus kita lakukan, kan gitu. Apapun nantinya, apakah ada atau tidak, tetap kita prosedurnya kita akan lakukan itu. Gitu, dari kepolisian tetap menjaga, jangan sampai nanti di belakang hari ternyata ada, gitu ya. Nah ini juga itu pertamanya untuk pemenuhan daripada orang itu dapat dituntut, ya minimal 2 alat bukti yang sah. Nah dari keterangan saksi itu sebetulnya kalau nantinya kita harapkan benar dari pengakuan daripada tersangka, pengakuan daripada korban menyatakan itu mungkin ada unsur-unsur yang seperti itu, ya kita akan masukkan dalam BAP gitu. Nah itu baru satu alat bukti. Kemudian kita hubungkan dengan nantinya adanya hasil visum berupa nanti alat bukti surat itu, ya. Dan alat bukti surat juga sendiri harus kita tanyakan lagi kepada ahlinya gitu loh ya. Kita tanyakan ini apa. Nah itu nanti biasanya di persidangan itu yang akan ditampilkan untuk bisa memastikan orang ini bersalah atau tidak. Gitu, sehingga nanti bukti-bukti itulah yang akan bisa menguatkan. Dan dari visum forensik itu tim forensik akan bisa menjelaskan apakah di dalam hymen atau alat vitalnya si korban terjadi sesuatu. Anggaplah begini, ada benda tumpul yang masuk. Itu kalau kita bicara tentang persetubuhan ya pasal 81. Tapi kalau pasal 82 tidak ada robekan, tapi dari digigitnya payudara 4 bagian tubuh itu kan itu udah perbuatan cabul. Nah, sekarang tim forensik akan bisa menjelaskan kenapa ada gigitan di payudara, di puting sebelah kanan. Forensik kan bisa menjelaskan ini apakah terjadi pada saat korban pakai baju lengkap. Tentu nggak bakal bisa menemukan puting seorang anak jika dia berpakaian lengkap. Ini alibi saya, tapi forensik bisa menjelaskan itu. Korban mengalami sejumlah memar, luka bekas gigitan di dada, serta patah tulang paha kanan. Bocah NA dianiaya tersangka Yohanes Paulus Manik Putra, kekasih ibu kandungnya. NA kini dirawat di rumah ayahnya di daerah Mengwi, Badung. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Puluhan warga di lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng Negara menolak keberadaan sekolah Taman Firdaus, Bali. Pasca penolakan, tim Kesbangpol Jemberana mendatangi sekolah tersebut hari Senin lalu. Sekolah ini diketahui sudah beroperasi sejak 1 tahun lalu. Warga beralasan sekolah tersebut belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan. Alasan warga menolak itu karena ini ada lembaga pas berhadapan-hadapan dengan lembaga yang sama, dengan program yang sama. Jadi kita kan mengkhawatirkan ke depannya ini khawatir nanti ada gesekan-gesekan. Jadi kita sudah membackup, sudah menyetujui satu ini, kemudian ada lagi kan kita
warga ini gimana. Yang ini kan izinnya belum ada, Pak. Tapi sudah kemarin Sudah aktivitasnya berjalan. Sementara yang sebelah barat sudah berizin. Ya, di depannya sudah berizin, yang ini belum ada izinnya. Tapi aktivitasnya jalan. sekolah apa namanya, Dok? Yang mana? Ini, Dok. Ini TK itu apa STP? TK Taman Firdaus. Terkait dengan perizinan inilah yang kami sedang dalami saat ini, dan kami akan lakukan pemanggilan bersama tim tentunya, ingin mengetahui sejauh mana proses perizinan ini sudah berjalan. Nah, jangan sampai belum ada perizinan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengundang pertanyaan-pertanyaan. Wajar saja gitu. Ketika kita dengar suara ayam berkotek, apa itu ayam bertelur, apa ayam jantan atau apa, ini jadi pertanyaan gitu contohnya. Sehingga ini perlu kita clearkan, perlu kita cari sehingga menjadi terang persoalan ini. Semua pihak tidak ada kebuntuan komunikasi. Disinilah perlu kita kiranya sinergitas dan komunikasi di antara kita semua yang ada di sini untuk sebuah program kegiatan yang positif tujuannya, tetapi karena adanya kebutuhan komunikasi bisa saja mengarah ke hal yang negatif. Pengelola yayasan menyatakan perizinan sekolah masih diproses di Dinas Pendidikan. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kan nggak paham ya. Memang beda proses perizinan itu di dunia pendidikan dengan dunia usaha kan begitu. Kalau dunia usaha itu memang izinnya dulu baru usahanya bisa dijalankan. Tapi kalau dalam aturan perizinan pendidikan itu adalah semua itu berjalan dulu, baru izin keluar begitu. Jadi ini kadang-kadang yang kurang dipahami itu oleh masyarakat kita. Mas sudah izin, Pak? Ada. Sudah, Sudah ada. berkasnya sudah ada yaitu di Dinas Pendidikan. Warga sempat memasang spanduk penolakan keberadaan sekolah tersebut. Petugas Satpol PP akhirnya menurunkan spanduk untuk mengantisipasi konflik. Pemerintah Jemberana akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Setelah sempat ditutup, restoran di dalam gua di kawasan Pecatu, Badung akhirnya kembali beroperasi. Dinas Kebudayaan Badung dan instansi terkait lainnya menyatakan gua tersebut bukan merupakan objek cagar budaya. Tim peneliti gabungan tidak menemukan temuan arkeologi di dalam gua. Gua tersebut merupakan rongga di dalam tanah yang jebol saat ada aktivitas pembangunan hotel. Berdasarkan kajian teknis, jadi itu memang awalnya adalah rongga di dalam karang, di dalam tanah. Kemudian ketika ada aktivitas pengeboran, jadi itu ternyata jebol. Nah, tidak ada jejak-jejak kegiatan manusia, relief di dinding goa juga tidak ada. Kemudian tinggalan-tinggalan purbakala tidak ada. Nah, itu selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala BPCB. Tapi usia gua itu bisa diketahui nggak Pak? Kira-kira berapa? Rongga itu sesuai dengan dari tim itu ribuan bahkan jutaan tahun, karena 1 cm daripada alur-alur yang ada di dinding gua yang membentuk stalagmit dan stalagmit itu 1 cm-nya membutuhkan waktu puluhan tahun. Nah, itu sedangkan sudah menjadi pilar gitu. Itu kan ribuan tahun bahkan. Artinya itu bukan gua tapi rongga, Pak ya? Rongga di dalam tanah gitu. Berarti bukan gua itu, Pak ya? Bukan. Kalau gua kan ada mulutnya gitu. Nah, sekarang untuk pemanfaatannya kan harus carrying capacity, kemudian memelihara keamanan agar tidak longsor dan hal-hal lain termasuk mungkin kearifan lokal. Saat dilakukan observasi ya, maksudnya ya, jadi kita melihat pada kondisi permukaan ya, kemudian melihat apakah ada jejak-jejak bekas aktivitas manusia. Jadi itu yang menjadi ini kita, observasi kita ketika itu. Pengelola restoran dan hotel diminta melengkapi izin sebelum memanfaatkan gua itu untuk kepentingan komersial. Gua yang disulap menjadi restoran ini sebelumnya viral di tengah masyarakat.
Tim gabungan kemudian menutup operasional restoran untuk keperluan penelitian. Tim Liputan melaporkan dari Badung.